luar biasa ulawan nasi terapi. Iya lagi Pak, waktu ku bunga tama ku itu, ulawan mana gaya? Turi turi malu bisa di kongka boting. Wah, ulawan pajak tu si terapi, luar biasa. Mapayu-payu mana kuliman na. Rapa iro kongka iro ulawang iro mapayu-payu pada parabola ya. Naturi pake makakang. Dia tu ni pasu sekat dan reko iro ulawangnya ipake mi nasaba angka boting. Anda keluar sakatnya itu, ipake mi sebagai perhiasan tok. Ipake mi lo wacera anak, ipake lo mas selfie. Iya mi lo. Ipake ma posting. Hai guys. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur mapuji Allah di sisi arajanna pong Allah taala. Sabari tepat si mata-mata kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan papa salama ala sisi arajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita sebut namanya dengan banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat dalam surah Sajadah itu, ini dulu perlu diklarifikasi karena itu beredar di YouTube bahwa ya koi baca ya surah Sajadah, maka kita harus sujud tilawah. Kalau dikhususkan memang untuk kita seperti ini malam, Jumat subuh, berarti memang kita sudah niat untuk sujud tilawah. Tapi koi baca bawah mi, contoh, tomang ngaji, irapi iro, ya senge, alif lam tansil, kita baca. Lalu sampai kalimatnya wahum la yastakbirun, apa kita sujud atau tidak? Nah ini yang beredar. Ia koi rapi nasang yaro, sujud ki. Peko ni kuma motor ki. Makanya di sini ulama ikhtilaf berbeda pendapat. Selama kita baca itu koma ngaji biasa nih, nah memang diniatkan untuk sujud kalau sampai kalimat itu, meskipun kita mengaji biasa, ya koi rapi ya wahum la yastakbirun, kita sujud. Tapi selama itu kita tidak niatkan untuk sujud, itu tidak perlu sujud. Kenapa kita sangat diwanti-wanti untuk sujud pada saat sampai kalimat wahum la yastakbirun? Karena setan dalam riwayat takut sekali kalau manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Bapak Ibu hadirin, dua on ruang di nulle setan tembusi goda si dia rupa tahun. Poleyase si poleyawa. Karena memang Allah sudah katakan bahwa kamu tidak akan pernah mampu menggoda umatku, kamu tidak akan pernah mampu menggoda hambaku selama dua ini, Yase si bayawa. Tempat di atas itu apa? Tempat di atas itu adalah tempat yang paling tinggi. Tertutup jalannya setan menggoda manusia. Kapan? Karena manusia pakai untuk bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Tempat paling asik. Tertutup jalannya setan menggoda manusia dari arah atas. Yang kedua dari arah bawah. Yang mana itu? Itulah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sujud, tak busiak bala tu setangit, mitok lah setangit kau sujud. Makanya tidak ada setan yang berani mendekati manusia ketika dia dalam keadaan sujud. Maka itulah riwayatnya, kenapa itu setiap Jumat subuh kita sujud tilawah. Karena setan lari terbirit-birit, takut pada saat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayatnya, hadirin. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ia resenge puasa telutu makna dalam kata menahan. Pertama dalam Al-Quran disebut dengan kata as-saum. Yang kedua disebut dalam as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Yang ketiga imsak. Jadi ia resenge imsak menahan. Pengertian kita imsak ya Pak. Kalau kita di Indonesia imsak itu ya komuni ni sirine. Dia di mana itu? Padahal yang dimaksud di sudut imsak adalah azan subuh. Jadi ia betul dia di mana itu? Ya kok bani itu? Itu imsak.
Adapun imsak yang kita pahami di sini adalah berhati-hati. Contoh, berapa menit itu baru masuk azan subuh? Misalnya kita masuk azan subuh di sini kurang 5 menit jam 5 atau kurang 10 menit jam 5. Berarti kita masuk imsaknya berarti 45 menit misalnya. 45 menit sudah masuk imsak. Berarti ada 5 menit dikasih untuk berhati-hati atau 10 menit berhati-hati. Jadi imsak kita di sini adalah maknanya hari tutup. Tamam mani subuh mumanre wompah. Jadi makanya itu masuk itu imsak idi ko kampota yaringi ukuran berhati-hati. Betuan na angka banget atau terlambat paseding di mom itu manre. Iya na di manre tuh nareko bani tuh. Sudah azan subuh berarti stop, tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi minum. Apa engkau terlambat melok tuni manre melok tuni mapelo. Jadi manre mapelo tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna imsak. Jadi imsak itu makna puasa juga ya dalam bahasa Arab. Jadi ada 3 makna di situ. Nah, kemudian pembahasan kita pada subuh kali ini adalah terkait dengan ayat yang saya baca, la in dzakartum la'atidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini terkait dengan tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Jadi angka dalek nariki pong Allah Ta'ala, ya kutu umum pitawi, angka mu patu dalek nah. Kenapa? Karena memang Allah yang jamin rezeki manusia. Jadi ia tu dalek ta, isapa memang pah. Dek na cocok tu milodoa bawang, apa dek tu marisu. Angka galut tak 30 are, milodoa bawang. Tapi dia nak kena paning. Magai, pak dia itu nak tanang. Milodoa bawang. Tadi na cocok. Nah, si kita lihat bagaimana tingkatan rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama, angka meto dalek nareki pong Allah Ta'ala, dalek nasabari pong Allah Ta'ala jamingi. Kalau ini rezeki yang pertama itu Bapak Ibu hadirin, Allah yang jamin betuan namu dia gagareso. Pong Allah Ta'ala jamin dalek ta, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang yang bermaksiat, orang yang taat, angka mana nolong. Wa ma min da'batin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Jadi maka di Allah Ta'ala angka itu dalil orang mana ngisininna kolo-kolo menurut akolino termasuk manusia, dan itu mereka tidak butuh yang namanya reso. Wa ya'lamu mustaqarraha nisepung Allah Ta'ala wa mustaudaha unruanna tegi bolana dalekmu kullum fi kitabin mubin, tiap-tiap itu sudah tertulis dalam lahul mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pura tarrukin iku kita lapung Allah Ta'ala, maka dah dalekmu gangkan namihi. Makanya itu Bapak Ibu hadirin, ialah ni akali rapa maka dah dek nama ti atan lapung Allah Ta'ala riwat tu dek napa na capu dalek nanandre. Capu top itu. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ora dalek ta iris segama kada si kuat dek. Makanya itu isapa memang pah. Hadirin. Dia nawa di makara makometo miro. Sekarang saya mau tanya Bapak. Iya ro toto lepin rato dek. Takdir dirubah atau tidak? Hah? Tidak. Ini satu. Takdir itu bisa dirubah. Oh, ini pindah toto tak? Kan maka di Allah Ta'ala. La yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Dek na pindah. Toto nasi di rupa tahu, ya kota ni na pindrai. Sekarang tapi te. Melok ki toto sogi, ya rega toto pakire. Pitte ni. Toto agak siapa? Ibu. Toto sogi. Akare sono. Berarti mau pindah itu, ini kau makara, toto pakir mi ustaz, aja nama kareso. Jadi itu takdir dirubah. Bagaimana merubah takdir? Dengan 2 jalan. 2 itu lalu pindah toto ta. Pertama ikhtiar, reso. Yang kedua doa. La yudratul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdirnya Allah kecuali dengan doa. Jadi Bapak Ibu hadirin, maka di sisi Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru
fil ard. Narek ko pura ko mas sempajang, asuk no pula di masigi, musapa dalle halala lampung Allah Ta'ala. Jadi aga reso. Jadi makanya Bapak Ibu, tingkatan rezeki yang pertama Allah kasih kita, rezekinya itu adalah de na perlu reso tapi na jamin metu pung Allah Ta'ala. Tiga contohnya, hujan. De itu perlu reso ya. Dalle ya. Yang kedua, menghirup udara, bernapas. Itu rezeki yang Allah berikan. Dan tidak ada yang bisa bayar ini, Pak, gratis. Coba nih gere. Pung Allah Ta'ala bendeng mereka apa kamaja. Angka kata sogi mondor kolino. Sekali bernapas, 5.000. Masuk, 5.000. Keluar, 5.000. 10 sok budi, tak? Baru satu kali, keluar masuk. 10 ni sebu. Ya kebetulan Erodita, 30 ni sebu. 3 kali saja bernapas, selesai. Agak betulan lah. Di mana kita itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tegai rona sapung Allah Ta'ala pamasiku de nang kamu syukuru kimbo. Bernapas saja ini luar biasa. Tapi tinggal rangi angka nang kaya itu yang bernapas lewaja. Ya. Coba bayangkan kalau kita masuk ke rumah sakit butuh bantuan pernapasan. 1 tabung itu berapa memang Pak dibayar. Nah ini kita bernapas luar biasa. Tidak butuh bayaran. Tapi kita tinggal mensyukuri saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang pertama ya, tingkatan rezeki. Ini yang paling ringan. Yang kedua, angka itu dalle nariki pung Allah Ta'ala, dalle nasabari, reso, illa masya Allah. Jadi, yaku yang reso dek tu ni te pung Allah Ta'ala maka dah, raji mas sempajangi, dek na raji mas sempajangi. Kak biasa dia tak butuh. Kita pernah melihat, Ustaz, angkor bali bola aku kutu pakai kutun nah. Itu lah sempajang tapi, luar biasa dalek nah. Pini mendrik ni tak dalek nah. Pini mak kutu mas sempajang, pini tak tambah dalek nah. Nang kemuki je ini, tangga bendi moto siki, subuh jok kasiki, aso lo siki masigi kasih, makumu je dalek Hati-hati dengan yang namanya rezeki. Makin jauh kita dari agama, makin jauh kita dari masjid, makin bertambah rezeki. Itu namanya apa? Istidraj. Agesang istidraj. Pancingan. Le pancik kupung Allah Ta'ala. Jadi yang kadang kau tahu, dia nak sempajang, dia nak tahu, pokoknya dia nak puasa. Pendek-pendek dah lek lah. Maka dia pung Allah Ta'ala. Pancingan besti. Ya, dipancing-pancing ki. Ay sepancingan. Oleh ki contoh ya ko mameki, aga bahasa na ko mameng mapekang. Mapekaki yaring epeng. Nandre dek panasakai. Yaresi nandre dek panasakai. Yaresi epeng angkanang kamati ro bal lupai, lemma si sengir. Epenge ternyata pali epenge ang kami nailalang. Sisa na lemma nasaka. Ya la bare menre ya seputanange ya komende ni balik ko putanange kira-kira agam itu goreng. Idi mani. Melok ko tului, melok ko nasi, melok ko bete selesai. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Aring. Pina mabela ko masigi, aresi. Pina mabela si, aresi pina mabela si. Tak kalupa isaka, tak selesai. Langsung stroke. Berapa banyak orang-orang yang begitu hartanya banyak, tiba-tiba nalai agak-agak, nalai tsunami, nalai lempo. Akhirnya, subhanallah, dia boleh pikir iki, stroke. Jatuh, ambruk, tidak bangkit lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Istidraj. Ini itu orang perangnya akan nisap Pak gunana, Pak, barakatna. Taruh cek dia kumak barakat. Lebih pakai sinna, ya kumegai, nama barakat. Di sini semak barakat tu. Nama tu pecok ladam yang riap Pak, ya koce Pak Yawana, insyaallah. Tak tebak barakat ya tu. Hadirin, semua saya cepat tu. Agi ya ro cepat. Cecak pau. Tadi apa le cepat? Cecak pau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini kita luar biasa nih rezekinya Allah Bapak Ibu. Jadi angka meto tu dalek nareki pung Allah Ta'ala nasabak reso. Kemeto. Jadi makanya kita tidak boleh iri dengan rezekinya orang. Mareso meto tahu we.
Maresometto itu. Ya, ini tingkatan yang kedua. Rezeki tingkatan yang ketiga, ini sudah masuk kepada kadar iman. Agayero angkatu tu dalam rezeki Allah Ta'ala tingkatan yang ketiga, dalle nasabari isukuruki papidale na Allah Ta'ala. Ini sudah masuk kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga yero la in takartum la'adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya ku musukuruki lo tambai tapi kude musukuruki mencaji pacallai riwatak kalim. Berarti ini ada rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuruki ya reganade. Sekarang maka Imam Al-Ghazali apa tu golonganna to munro akulino. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Akulino menyamang, akui akhirat masih sah. Tiga yaro ya waktu namun akulino sogi. Tapi naliwang masih gi. Jadi beda itu Pak, ya kumaka daki sehat si bawa wal afiat. Si salah tu madisi ni anu. Tetapi dia nang kenapa kalau masih gi adisingenna. Berarti madisi bawam mi. Tapi tidak wal afiat. Ya sing wal afiat iro adisingenge ipa kelo makasibian lo di sisi arajan na pong Allah Ta'ala. Nah sahabat ini pokok pong Allah Ta'ala akisaki obi. Berapa kali kita dipanggil oleh Allah? 5 kali? 3 kali besti. Panggilan pertama 5 kali sehari semalam. Makanya itu asal subuh tadi itu panggilan spesial. Ditambah dengan kalimatnya as-salatu khairum minan naum. Betulnya salat itu lebih baik daripada tidur. Makanya sempaja sunnah irona subuhe malakbi'i khairum minad dunya. Malakbi'i daripada linoh lolol lisa. Salat al-qabla subuhi raka'ataini khairum minad dunya. Sempaja sunnah irona subuhe khairum minad dunya malakbi'i daripada linoh lolol lisa. Kira-kira ni kada cocogi ki. Ini lolongan nih Bapak Ibu. Itulah salah satu salat sunnah yang ada boleh dikoda. Boleh dikoda Pak. Contoh ya. Boleh ke bola tak malalong. Ban itu tiba-tiba tu ke koi masa baca subuh itu dia pada sampai masa baca sunnah. Toh? Langsung masuk kita salat. Tapi dia penirapi masa baca sunnah qabliyah subuh. Apa masa baca subuh itu salat tu? Bolehkah saya ambil setelah salat subuh? Boleh. Agar niatna qada'an lillahi ta'ala. Usalli sunnatal qabliyah subuh raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Itulah salah sunnah rawatib yang boleh diqada adalah salat sunnah qabliyah subuh. Nabi dalam riwayat ure terlambat mas sembaja subuh si tengana eneng napa pasading. Apakah Nabi langsung salat subuh? Tidak. Tapi Nabi langsung salat sunnah qabliyah subuh napa mas sembaja subuh. Jadi kenapa begitu? Saking dikuatkannya salat sunnah qabliyah subuh. Ya, masalah lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu kita 5 kali dipanggil oleh Allah, panggilan zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, maparingan rapong Allah Ta'ala untuk sompalo di sisi arjana pong Allah Ta'ala. 5 kali kita dipanggil. Panggilan kedua, panggilan sekali setahun. Agar pangobina haji, umrah. Sekali setahun, Pak. Makanya sekarang estimasi anggaran haji 49,8 sekian. Kurang sedikit 50 juta. Ya. Dan orang yang mendaftar haji tahun ini, maka dia berhak menunggu 43 tahun. Ya ke umur 40 tahun apa mendaftar, tunggu 83 tahun. Pah ya kuna rapi gilirata. Itu banyak itu. Menunggu itu Bapak Ibu hadirin. Ya. Tajak ki. Daftar tunggu banyak. Waiting list. Itu kurang lebih 4.000 atau berapa itu. Banyak sekali. Ya. Jadi, tapi angka haji, dia itu boleh Makkah, ilolong apalan haji. Yang mana kata Nabi? Ahabbal kalima bi arba'in. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nigi poada i akki cicang, nalolongan ni apalan haji siba umrah. Jadi kalau kita mau dapatkan pahala haji umrah, sebelum tidur,
maka dilapaskan dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah talolongan ni apalan na haji siba umrah. Cuma dek mi pa nawak dikiobi haji. Ya, tapulang amana antama tu nak kupasa di ngak baja haji na tu. Dek pa na cocok guys. Ya, karena belum wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga, namanya panter, panggilan terakhir. Bi ko pertama di umbati-batika, bi ko kedua di umbati-batika. Oke, sekarang siap atau tidak siap? Aku panggil kamu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kodarapi nak jalan nasi di rupa tahu. Dek na tu gagalala lepa maju, dek tu na tu gagal lepa mundur, ya morosnya la nyawana. Panggilan terakhir Allah Subhanahu wa taala itulah yang namanya dengan pintu kematian. Makanya tepak bokok-bokok memen ya leta. Hadirin, tepak mege memen ni amalata. Karena tidak ada yang menemani kita kecuali itu. Ya. Makanya rezeki Allah yang kita cari dengan cara apa? Syukuri nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri rezeki Allah? Satu, dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringan itu apa? Mengucapkan alhamdulillah. 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 Agak tu pada bu, ya kalau kita mende dalek dah. Alhamdulillah. Mende dari sata. Alhamdulillah. Boti sila kita. Alhamdulillah. Innalillah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang paling ringan itu cara mensyukuri nikmat Allah dengan melapaskan alhamdulillah. Yang kedua dengan sujud kepada Allah dengan ibadah. Yang ketiga bersedekah. Ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah, sedekah biasa, infak, wakaf. Maka Bapak Ibu ia rosak ke papaweke yaitu seke pape pacing. Makanya zakatnya umat Islam kan dua, zakat fitrah dengan zakat mal. Sekarang tiga Pak, zakat fitrah, zakat mal, zakat mol. Kumaling mau 5 balanca. Jadi zakat fitrah jiwa. Lama kali Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal amilina 'alaiha. Ini banyak orang salah paham masyarakat. Ustaz, magilang katawana ya Pak bagi angka mewat tawana. Ada bagiannya pembagian zakat amil. Kenapa? Al-Qur'an sudah menjelaskan. Wal amilina 'alaiha, satu bagiannya orang-orang yang membagikan zakat. Jadi yang kami itu tawana Pak bagi. Cuma dari angka Pak bagi salah bagi. Magai telu tawana. Magi telu tawana. Tawana Pak bagi. Tawaku, tawana amile itu telu. Maka apa ya nampung Allah Ta'ala wal amilin 'alaiha. Alina salah baca ayat wal amilina 'alaiha. Ya lah nih. Telu tawana. Padahal sik ini. Yang kedua, zakat mal. Ya kuidi ko zakat fitrata syali tidak ber. Apa to? Bolehkah diuangkan? Boleh menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Magi yang keduit nasabah malu muniak keduit. Magi na ber Imam Syafi'i malebbi nareko agi monre yaitu rumpasu. Dek mina cocok makurangi apalanna nareko beras kepala monre napa masih dekang pas sekekeng beras raskin. Dia itu na cocok. Beras kepala tu apa? Malebbi. Sekarang ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu agak termasuk asilik nagalungi. Angka kalau tak 50 lebih. Yampi samping angka tu bembek tak larapi 100 masuk sekek nang itu tasik di bembek, tasik di samping. Kemudian angka waramparang emas, ulawang, terutama ini tu sidrape. Wah, migalak di ulawat tak. Palai ko boting itu we. Luar biasa ulawan nasi terapi. Iya lagi Pak waktu ku bunga tama ku itu, ulawan mana gaya roh? Turi malu bisa di kongka boting. Wah, ulawan pa itu si terapi. Wah, luar biasa. Mapayu-payu mana kuliman na. Napa iro
iro kong kai iro ulawang iro mapayu-payung pada parabolae. Naturi pakai makakang. Maka luar biasa kakak. Subhanallah. Ya. Yang paling parah itu, Pak, aku kemarin marobong 10 sih Pak pada mana pakaiannya. Tapa dia patu baca-baca sama foto memang lena. Kakak cok tahu kan. Nah cok memang orang Jawa saja kagum ketika ada pengantin di sidrap. Mati tili Jawa ya. Luar biasa sidrap. Kuning semua badannya. Kamai apa ya? Letu koy. Dipikir koy. Iya apalagi koy seri-seri melimai. Namun dia apa lama apa pito? Makanya emas itu keluar zakatnya 85 gram. Keluar berapa? 2,5%. Hadirin. Tapi yang kemato tu ulawang, dia tu ni pasu sekat dan reko yo ulawangnya ipake mi nasaba angka boting. Anda keluar zakatnya itu, ipake mi sebagai perhiasan tok. Ipake mi lo macera anak, ipake lo selfie. Iya miro. Ipake ma posting. Hai guys. Mana emas yang keluar zakatnya? Ya ko angka ulawang ipake nasabah untuk berjaga-jaga. Nah, ini yang keluar zakatnya. Jaga-jaga ki jaka mana naik perlu duit. Patawangi ko pae. Melo amma kita pama pakedo bola patami engkamu. Melo amma ni bapak na boting patamangi pae. Itu berjaga-jaga itu namanya. Ya. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah itu yang paling tinggi adalah sedekah. Tidak ada sedekah yang paling tinggi kecuali suami memberikan kepada istrinya. Matahari ada itu Pak. Tas sama fakir miskin dan yatim piatu Ustaz. Masih kecil. Yang paling tinggi apa? 1.000 rupiah kau berikan kepada istrimu jauh lebih mulia 1.000 rupiah daripada salat tahajudmu 1.000 rakaat. Kenapa begitu? Tahajud sunnah, sisa rupiah wajib. Naya wajib daripada sunnah. Ia tahu terima sunnah, nanti kongka wajibna. Nah ini banyak suami tidak paham. Tidak boleh suami kikir kepada istri. Bapak Ibu, jadi siagi tololongan pura ki paning aremane jolok beneta 5 juta Ustaz alina gabay apa mendem ke kue 5 sekian berapa itu harga gabah sekarang 47 48 6.000 mindre itu kota Rute dong 5 segumi iyo lagi timbang wan itu apa ditimbang Europe pahelang sibuk apa kos sudah jadi itimbang wan nih apa pakai mas center HP lobe hilang sih ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mungkin kesibukan sampai begitu ya jadi siagi Pak alina gabai 5 juta 10 5 juta peko ni Ustaz wari mana beneku are mana ngi jolo siagi nareko benemu itu na tu halala tapi ko masih ke benemu subumu sesa masih ke pi ya kulit nama masih ke cocok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau mau menyenangkan istri itu saja, Pak. Di juga kena maka de bene namo lo ke ki Pak salang kamu duit, lo mau kira. Iya itu. Makanya kalau ada istri yang sakit mau diruqyat dengan surah Al-Fatihah dengan surah Ayatul Kursi tidak mempan. Tapi coba nih gare, kau rupiah, insyaallah medisi. Dia nama itu malas lagi Bu apa dulu ku Pak Allahu la ilaha illahu al hayy dia nama diisi tapi coba negara kau rupiah dia pak selesai Bapak Ibu hadirin ya tapi itu saya punya teman luar biasa Ustaz asal dia wajib bineta masa pak duit iya tidak ada kewajiban istri mencari uang mah pilih bineku ya macam masa pak duit padang kagak tania bagaimana negeri kata tania main macam-macam pak duit maka lagi namo tega lo taruh di kuna runtuh tuh bah pas sabelang iya tuh wah hai mawatanya tuh apaan rasa dompe tanya dompe apaan rasa ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi yang paling tinggi rezeki Allah itu adalah ketika kita syukuri dengan bersedekah
Kemudian yang terakhir, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang namanya tawakal kepada Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah. Jadi engkau itu dalil dari kepung Allah Ta'ala, nak genda dalil tapung Allah Ta'ala dengan jalan apa? Pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki yang paling tinggi. Dia nagaya sih apa? Luar biasa. Iya nana lolonga pandritata Andre Gurutta. Saya masih ingat dulu itu Andre Gurutta kali ambok dalil. Komelo ibangun iro pesantrennya, angkasi di gedungnya bangun, butuh dana 10 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Uang, tiga nik mana duit? Insya Allah engkau mutu. Siapa je? 10 juta puang. Lo imam tak pak koro. Yang katu di, yang mana kang ulang imam? Insya Allah kena mutu kapang. Iritai, 10 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Itu wa may yatawakkal 'ala Allah. Angka itu dari kepung Allah Ta'ala tidak ditahu, tidak disangka-sangka dari mana datangnya, dia datang. Ini terjadi kisahnya Imam Malik, Gurutta Imam Malik, Siba Gurutta Imam Syafi'i. Maka di Imam Malik itu guru. Imam Syafi'i murid. Maka di Imam Syafi'i, macina-cina sa deman rehe, buah-buahan, tengah sumakui melebi. Maka dia kini malah, kada insyaallah engkau tu narik dalam pung Allah Ta'ala dengan jalan tawakal kepada Allah. Maka Imam Syafi'i dia nak cocok. Tidak bisa kata tawakal resopa. Maka dia guru Imam Malik, dek, saya yakin dengan tawakal kepada Allah, engkau dalam dari pung Allah Ta'ala. Insyaallah. Berbeda pendapat, Iro Imam Syafi'i tapa di seluruh bulana. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, engkau mana tahu paneng anggur, lo na bali. Oh, pura na bali, tapa yaring anggur dua kantong-kantong. Ondur Riona, na bawa lo ku guruna Imam Malik. Ya guru, melokai pendapat aku cocok to, magai. Resopa, boleh kak bali bitowe, alhamdulillah reka. Silakan dimakan ini anggur. Agar rasa guru Imam Malik. Ah, iya itu asam. Dengan tawakal kepada Allah, engkau dalam dari kupung Allah Ta'ala tidak tahu disangka-sangka dari mana datangnya. Macam namanya kamar buah-buahan, ternyata ikut bawai. Itu namanya wa may yatawakkal 'ala Allah. Ya. Tapi bagaimana mencapai ini? Bersihkan hati. Pacingi niat. Tapi aku itu lepaki pak aja najolo. Iya najolo yang ketiga dengan syukuri nikmat Allah. Maka dalam masih kau binita. Oh pak nah, jadi pakai buka tenang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dengan jalan tawakal kepada Allah akan datang pisang hijau, tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Ya kau itu lepaki aja jolo. Iya najolo. Mondro kutu morobong. Aja jolo tu pakai ya. Ini saja dulu yang ketiga. Syukuri dulu. Insya Allah akan ada itu. Apa maknanya Bapak Ibu? Dalle isapa memapa, reso memapa. Tapi jalan yang paling bagus adalah ketika kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahi musta'an wal ihtiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.